Nah, karena muncul hadis seperti ini, kemudian teman-teman FPI, teman-teman teroris di Indonesia, itu membuat pembenaran, dijadikan narasi untuk menciptakan semangat kepada orang-orang yang lain, seolah-olah mereka ini syuhada gitu. Kalau wangi otomatis syuhada. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cinta yang dulu pernah salah kita perjuangkan. Kali ini ceritanya masih sama soal 6 orang FPI yang mati karena nampaknya ada narasi-narasi yang perlu saya patahkan. 6 orang yang mati ditembak polisi, orang FPI ini kemudian dikubur. Dan seperti cerita banyak teroris atau para radikalis di Indonesia, setelah dikubur muncul cerita-cerita bahwa katanya mayat mereka wangi. Terus wajah mereka tersenyum katanya ketika mau dikubur. Saya sih sudah biasa ya, sudah kebal karena sudah banyak kita dengar cerita seperti itu. Teroris, kalau ada teroris mati ya kayak gini ini ceritanya gitu. Cuma saya tertarik untuk bertanya secara logis, kalau memang mayat itu wangi, mayat FPI ini wangi, kenapa nggak dijadiin pengharum ruangan? Kan lumayan, nggak usah bayar gitu. Kenapa dikubur? Kalau dikubur kan jadi nggak wangi lagi gitu. Itu dari sisi logika. Tapi dari sisi dalil, memang ada dalilnya yang mengatakan hal seperti itu, serupa gitu. Tapi sebenarnya tuh bukan begitu maksudnya. Dalilnya itu dari kira-kira begini. Itu dulu waktu perang Uhud, kan ada banyak sahabat yang perang bersama Nabi itu meninggal dunia, luka-luka dan berdarah begitu. Terus Nabi itu berkata, la taghassaluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Artinya la taghassaluhum, enggak usah dimandikan, enggak usah dicuci, enggak usah dimandikan. Fa inna kulla jurhin aw kulla damin, karena setiap luka dan setiap darah yang mengalir dari para syuhada ini yafuhu miskan, akan mengeluarkan bau wangi mis. Ya saya nggak tahu wangi mis tuh kayak gimana, parfumis nggak tahu. Tapi hadisnya seperti itu. Nah, karena muncul hadis seperti ini, kemudian teman-teman FPI, teman-teman teroris di Indonesia itu membuat pembenaran, dijadikan narasi untuk menciptakan semangat kepada orang-orang yang lain, seolah-olah mereka ini syuhada gitu. Kalau wangi otomatis syuhada. Padahal hadis ini masih ada lanjutannya, di belakang itu kan yaumal qiyamah gitu. Artinya apa? Wanginya atau bau wanginya itu nanti ketika di hari kiamat, bukan sekarang, apalagi baru mau dikubur gitu. Itu nggak masuk akal dan nggak ada dalilnya atau pembenaran yang bisa digunakan gitu. Jadi FPI ini ya, mungkin FPI itu fakir kuota gitu sama dengan orang-orang teroris lainnya yang miskin-miskin itu. Jadi dengar hadisnya atau belajarnya itu sampai bau mis gitu. Ya fuhu miskan gitu aja. Wah, nanti kalau wangi langsung ada. Beda. Karena itu masih nanti dia di hari kiamat. Itu, nah ini kan beda tempat gitu, beda kondisi, beda situasi. Itu sama kayak orang haji tapi ke Israel gitu, bukan ke Mekah. Haji kok ke Israel, tidak, ini salah tempat gitu loh. Ini sama kayak gini nih, bau wangi kok masih baru mau dikubur udah bau wangi, padahal masih nanti tuh di hari kiamat. Kalau benar itu syuhada gitu loh. Tapi kalau nggak syuhada ya nggak ada. Tapi karena beda tempat ini, perbedaan tempat atau perbedaan situasi ini juga apa ya, sama digunakan oleh Haikal Hasan gitu. Haikal Hasan dalam ceramahnya ketika memberi sambutan pada prosesi pemakaman 6 orang FPI ini, dia cerita juga bahwa anaknya meninggal dunia katanya. Terus ketika masih kecil
ketika masih kecil, dan 2 orang. Nah, ketika meninggal dunia itu, dia si Haikal Hasan ini sedih lah. Kemudian muncul Nabi Muhammad dalam mimpi si Haikal Hasan, katanya bersama 2 anak yang meninggal itu. Langsung bilang Nabi, gak usah sedih, karena 2 anakmu bersama saya, katanya. Saya sih, ya itu ceritanya Haikal Hasan gitu. Cuma saya bingung juga apakah Nabi bisa bahasa Indonesia atau gimana gitu. Ataukah tetap pakai bahasa Arab, atau si Haikal Hasan paham. Emang Haikal Hasan bisa bahasa Arab? Ya nggak tahu sih. Tapi intinya begini, kalaupun cerita anak Haikal Hasan ini bersama Nabi itu benar gitu. Kalaupun memang benar ceritanya seperti itu, tapi itu tidak bisa dijadikan pembenaran atau klaim yang kemudian membuat 6 orang FPI yang mati itu juga lagi sama Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Syekh Haikal Hasan. Dia bilang, si Fauzi itu sama saya, Rasulullah, katanya. Si ini dengan saya, si ini dengan saya, dengan Rasulullah. Ini Haikal Hasan kok jadi seolah-olah seperti Nabi gitu, membuat klaim bercerita yang bukan tempatnya. Ceritanya kan anak dia yang masih bayi, masih anak-anak, ya masih suci lah gitu ya, masih tanpa dosa. Tapi kemudian diseret, diklaim ke 6 orang FPI yang mati, yang udah tua-tua, yang udah banyak dosanya itu. Ya salah tempat gitu. Sama kayak tadi tuh, sama kayak orang yang mati katanya bau wangi, padahal itu dalilnya itu masih nanti yaumul qiyamah. Ini emang orang-orang gagal paham semua ini kayaknya orang FPI ini. Dan saya tuh saya tuh juga meragukan gitu kalau Haikal Hasan ini benar-benar bertemu Nabi. Karena begini, saya jelasin dulu. Karena memang dalam kepercayaan umat Islam, setan itu tidak bisa menirukan wajah Nabi Muhammad. Jadi kalau memang ada orang bermimpi dan mengaku sebagai Nabi dalam mimpi itu, Rasulullah gitu, itu pasti benar Nabi Muhammad gitu. Karena setan tidak bisa menirukan. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah benar gitu orang seperti Haikal Hasan yang banyak berdusta, yang banyak salahnya, yang banyak berbohong, itu benar-benar memimpikan Nabi cuma gara-gara anaknya meninggal dunia? Saya sih meragukan, karena kalau dulu sahabat-sahabat Nabi yang ulama, periwayat hadis begitu, 1 kali aja bohong, itu langsung dicap pembohong selamanya gitu. Itu sahabat Nabi, perawi, ulama zaman dulu gitu, yang tentu lebih baik dari kita sekarang gitu. Tapi ya sudahlah, terserah Haikal Hasan. Kalau memang benar bermimpi dengan Nabi Muhammad, ya alhamdulillah. Tapi tetap saja itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengklaim 6 orang yang mati ini bersama Nabi, seolah-olah kemudian dia syuhada gitu. Nggak bisa. Nggak ada tempatnya gitu. Kemudian dari sisi label syuhada ini juga kita perlu pertanyakan gitu. Karena begini, 6 orang FPI ini sedang mengawal Rizik Syihab. 6 orang FPI ini sedang mengawal Rizik Syihab, bukan Nabi, bukan Tuhan gitu. Jadi kalau kemudian diklaim mati di jalan Allah, ini juga dipertanyakan, karena yang dikawal bukan Allah kok. Matinya juga bukan di jalan, di masjid atau di mana, enggak, di jalan tol Cikampek. Itu bukan jalan Allah setahu saya. Nah, Rizik ini yang kita tahu gitu, orangnya provokatif, provokator, 2 kali masuk penjara, sekarang sudah 3 kali. Kemudian orang ini suka mencaci maki, ada banyak banget kata-kata atau kalimat kotor yang keluar dari mulut Rizik, banyak banget. Jadi kalau ada orang bilang sekarang Rizik itu dicari-cari kesalahannya, saya juga bingung gitu. Ini orang bego apa fakir kota? Karena banyak banget di mana-mana dia bilang. Di acara Maulid Nabi dia cerita lonte. Gus Dur dibilang buta matanya, buta hatinya. Banyak banget gitu. Nah 6 orang FPI ini mengawal Rizik, mengawal orang dengan provokasi, dengan kata-kata kotornya, dengan mulut busuknya.
Terus pertanyaannya, gimana caranya 6 orang yang mati ini bisa syuhada? Ngawal preman, ngawal orang yang sudah pernah 2 kali masuk penjara dan sekarang sudah 3 kali. Gimana caranya? Jangankan 6 orang pengawalnya, bahkan riziknya pun belum tentu masuk surga. Belum tentu. Tidak ada jaminan gitu. Rizik ini siapa? Katakanlah dia benar Habib, katakanlah dia benar keturunan Nabi Muhammad, katakanlah itu benar. Tapi mungkinkah dia bisa masuk surga? Masih perdebatan gitu. Karena perkataannya tidak mencerminkan sifat-sifat Nabi, sikapnya juga begitu, berbeda, bertolak belakang begitu. Jangankan hanya keturunan Nabi, kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengutus Rizik sebagai nabi gitu. Kalaupun Allah mengutus Rizik sebagai nabi, pertanyaannya, mungkinkah kita menjadi umatnya? Dengan segala kalimat kotor provokatornya itu. Mungkinkah kita jadi memeluk Islam gara-gara Rizik? Saya yakin kok enggak ya. Saya yakin kok saya enggak akan masuk Islam kalau nabinya kayak Rizik. Gitu. Itu kalau Allah sudah kasih tunjuk Rizik sebagai nabi gitu. Ini kan enggak, ini manusia biasa, manusia penuh dosa, cuma mengklaim keturunan nabi, yang itu juga perlu dipertanyakan benar tidaknya gitu. Itu loh. Jadi mungkin bagi saya label syuhada itu ketinggian lah gitu. Bukan cuma gak masuk akal, ketinggian. Lawang yang dikawal orangnya belum tentu masuk surga, orang biasa, pendosa, 2 kali masuk penjara, provokator, mulutnya busuk. Kok tiba-tiba 6 orang yang mengawalnya otomatis masuk surga, syuhada gitu, gimana ceritanya? Ini kan mereka ini ngelawan polisi, gitu ya. Nah, polisi ini ibaratnya Indonesia itu rumah kita, Indonesia. Nah, polisi ini satpam atau penjaganya. Polisi ini sedang mengamankan rumah kita. Terus ada maling ditembak sama satpam kita gitu, mati, malingnya yang masuk surga. Gimana ceritanya? Ya gak masuk akal lah. Nah, kalau polisinya yang mati gitu, itu baru otomatis masuk surga. Karena apa? Karena mengamankan rumah kita. Sama kayak kita juga, kalau kita kemalingan, kita lawan maling itu terus kita mati, ya kita yang syuhada, kita yang syahid gitu. Loh, ini gimana ceritanya orang yang ngelawan, terus malingnya yang masuk surga, yang syuhada? Maling kok masuk surga? Maling kok syuhada? Yang bener aja gitu. Gak jelas ini. Tapi yang terakhir saya juga jadi ketawa gitu, karena 6 orang mati FPI gitu. Yang mati kan orang FPI. Yang dapat kiriman bunga banyak justru polisi. Ini, tapi itu ada benernya gitu, karena memang polisi ini yang berjihad gitu. Ada benernya gitu. Sebagai para mantan, saya mungkin akan tutup seperti ini. Dalam Islam, dalam kepercayaan kami gitu, ada nasihat kira-kira begini: undur makola, wala tandur mankola. Artinya apa? Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Sama kayak kasus ini, kalaupun si Rizik itu keturunan Nabi, keturunan siapalah gitu, tapi lihatlah kata-katanya. Karena kata-kata itu, karena sikap itu tidak akan bisa diubah atau dinetralisir hanya gara-gara kita keturunan orang yang Nabi atau keturunan orang yang punya pangkat jabatan seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.